Hai teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional? Oke, kali ini saya, Tanti Kusuma Amaningrum, NIM K7125254 dari kelas 2C akan membahas tentang faktor pembentuk dan faktor penghambat integrasi nasional. Mari kita simak! Sebelum membahas lebih dalam mengenai faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional, mari kita ingat kembali tentang pengertian dan konsep dari integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyesuaian dan penyatuan unsur-unsur kebudayaan Indonesia yang beragam hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Integrasi nasional dapat disebut juga sebagai usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Indonesia sangat kaya akan budaya, ras, suku, dan agamanya yang beragam. Integrasi nasional diperlukan Indonesia untuk menyatukan keberagaman tersebut. Secara garis besar, integrasi nasional bisa disebut sebagai upaya untuk menyatukan berbagai unsur dalam suatu bangsa agar bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi nasional merupakan hasrat atau keinginan serta kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa yang utuh. Adanya integrasi nasional penting untuk terciptanya keselarasan bangsa di tengah-tengah keadaan masyarakat yang berbeda-beda dan wilayah yang luas. Konsep integrasi nasional terbagi secara vertikal dan secara horizontal. Untuk konsep integrasi nasional secara vertikal, mencakup bagaimana mempersatukan rakyat dengan pemerintah yang hubungannya terintegral secara vertikal. Konsep ini juga mencakup bagaimana menyatukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kemudian, ada konsep integrasi nasional secara horizontal, yang mencakup bagaimana menyatukan rakyat Indonesia yang tingkat kemajemukannya cukup tinggi. Bagaimana membangun identitas kebangsaan yang sama meski masyarakat memiliki jati diri golongan, agama, etnis, dan lain-lain yang berbeda. Integrasi nasional menggambarkan proses persatuan dari wilayah yang mempunyai perbedaan. Perbedaan tersebut antara lain berupa budaya, etnis, hingga latar belakang ekonomi. Adanya perbedaan tersebut tentunya dianggap sebagai rahmat. Namun, perbedaan juga bisa menjadi ancaman bagi bangsa. Itulah mengapa sebagai warga negara penting untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang membentuk adanya integrasi nasional. Lalu, apa saja sih faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional itu? Beberapa faktor-faktor pembentuk integrasi nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Satu di antara faktor pendukung integrasi nasional yang paling utama adalah adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Hal tersebut muncul saat masa penjajahan, di mana warga Indonesia bersatu untuk merdeka karena dilandasi keinginan yang sama, tanpa memedulikan suku, agama, ras, dan golongan. Yang kedua, keinginan untuk bersatu. Satu di antara peristiwa yang menunjukkan keinginan persatuan Indonesia adalah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Warga Indonesia ingin bersatu dalam semangat perjuangan yang sama, sesuai cita-cita nasional. Yang ketiga, rasa cinta tanah air.
Faktor yang mempengaruhi integrasi nasional juga karena adanya rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan saat masa perjuangan dalam merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang. Yang keempat, wujud ideologi nasional. Integrasi nasional menjadi wujud dari ideologi nasional yang telah disepakati bersama. Lewat ideologi Pancasila, Indonesia yang mempunyai banyak perbedaan atau keragaman masih bisa tetap bersatu. Hal itu dikarenakan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang kelima, budaya gotong royong. Faktor pembentuk integrasi nasional bisa timbul adanya budaya gotong royong. Seperti diketahui, budaya gotong royong merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia secara turun-temurun sejak dulu dan tetap dipertahankan hingga sekarang. Yang keenam, antisipasi ancaman asing. Integrasi nasional juga penting untuk mengantisipasi ancaman dari luar. Bentuk ancaman dari luar tersebut bisa berupa pengambilan wilayah atau pulau paling luar di Indonesia. Kemudian yang ketujuh, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari dan sebagai bahasa pemersatu. Indonesia terdiri dari banyak suku dan lebih dari 700 bahasa daerah yang berbeda-beda. Namun, seluruh masyarakatnya disatukan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang sama di daerah manapun. Sehingga kita bisa saling berkomunikasi tanpa adanya perbedaan. Kedelapan, memiliki rasa rela berkorban demi kepentingan negara atau bangsa. Kesembilan, adanya konsensus atau kesepakatan nasional yang tercermin dalam Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila, serta Undang-Undang Dasar 1945, bendera Sangsaka Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan bahasa Indonesia. Yang ke-10, Pancasila dijadikan pandangan dan pedoman hidup dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa solidaritas dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya adalah faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Indonesia beraneka ragam. Faktor penghambat integrasi nasional yang pertama adalah beraneka ragamnya masyarakat Indonesia. Mulai macam-macam kelompok, suku, agama, ras, dan golongan lainnya. Bahkan tercatat ada ribuan suku bangsa di Indonesia yang membuat integrasi nasional menjadi terhambat karena mencoloknya perbedaan yang ada. Kemudian yang kedua, wilayah Indonesia yang luas. Wilayah negara Indonesia yang begitu luas juga dapat menghambat integrasi nasional. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan dipisahkan lautan luas. Ketiga, kuatnya paham etnosentrisme. Apakah itu etnosentrisme? Etnosentrisme adalah fanatisme suku bangsa yang mempersepsikan kebudayaan yang dimiliki lebih baik dari kebudayaan lainnya. Hal ini membuat tiap suku di Indonesia menganggap bahwa budayanya lebih baik dari suku lain. Kondisi tersebut tentunya bisa menjadi ancaman integrasi nasional. Yang keempat, tidak meratanya pembangunan. Dengan wilayah negara Indonesia yang begitu luas, tantangan dalam melakukan integrasi nasional adalah adanya ketimpangan pembangunan. Daerah di Pulau Jawa dan Indonesia bagian barat mungkin cenderung lebih maju pembangunannya daripada wilayah Indonesia Timur. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa tidak puas bagi sebagian pihak.
Kemudian yang kelima, budaya asli mulai tergerus. Mulai tergerusnya budaya asli Indonesia juga bisa menghambat integrasi nasional. Budaya asli mulai tergerus karena dipengaruhi oleh budaya asing. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa terjadi akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun tidak langsung. Lalu yang keenam, besarnya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa. Merongrong di sini maksudnya bersifat mengganggu atau merusak. Perlu diingat, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan ini bisa berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ketujuh, kurangnya sikap saling menghargai perbedaan di dalam masyarakat. 8. Kurangnya sikap saling bertoleransi antar golongan. 9. Kurangnya kesadaran diri dalam masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan. 10. Adanya sikap tidak puas dan perasaan tidak adil terhadap ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, upaya untuk mencapai integrasi nasional bisa dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antar budaya yang ada di Indonesia. Tapi kali ini memerlukan peran serta dari pemerintah dan juga partisipasi kita sebagai masyarakat dalam proses integrasi nasionalnya. Jadi, kita mempunyai peranan untuk mewujudkan integrasi di Indonesia. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang setulus-tulusnya. Semoga materi video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.